teman-teman, di sini kami akan mereview sebuah jurnal dengan judul Menstrual Irregularity and Musculoskeletal Injury in Female High School Athletes, atau ketidakaturan menstruasi dan cedera muskuloskeletal pada atlet sekolah menengah atas wanita. Nah, selanjutnya nama jurnalnya yaitu Journal of Athlete Training dengan volume dan halaman yaitu volume 47 nomor 1 dan terletak pada halaman 74 sampai 82. Nah, selanjutnya yaitu tahun terbit jurnal ini yaitu terbit pada Januari tahun 2012 dengan penulisnya yaitu Jill M. Tain Nissenbaum, Michelle Giroux, Kathleen Icar, Kate J. Lone, dan Timothy A. McQueen. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang tujuan dari penelitian yang dilaporkan dalam jurnal tersebut. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian dalam jurnal tersebut yaitu untuk menentukan prevalensi dan hubungan antara ketidakaturan menstruasi atau MI dan cedera muskuloskeletal INJ pada atlet perempuan di sekolah menengah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak MI terhadap risiko cedera muskuloskeletal pada atlet perempuan remaja, serta untuk memberikan dasar bagi pengembangan program edukasi dan manajemen yang lebih baik terkait dengan masalah kesehatan reproduksi ini. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja atlet perempuan di lingkungan sekolah menengah. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian dari jurnal yang telah kami review adalah studi lintas sektoral atau cross-sectional study. Penelitian dilakukan di sekolah-sekolah menengah dan melibatkan partisipasi dari 249 atlet perempuan. Setiap atlet mengisi survei yang mencakup informasi tentang jenis cedera, jumlah hari kegiatan olahraga yang dilewatkan, dan riwayat menstruasi dalam setahun. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah seorang atlet perempuan dari 3 sekolah menengah yang berpartisipasi dalam 33 tim olahraga seperti interskolastik, tim tari, dan tim cheerleading atau pon-pon selama tahun ajaran 2006 sampai 2007. Total sampel terdiri dari 249 atlet perempuan yang tepat berada dalam daftar tim sepanjang musim. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil penelitian dan jurnal yang telah kami review adalah sebagai berikut. Pertama, prevalensi ketidakaturan menstruasi MI adalah 19,7%, sedangkan prevalensi cedera muskuloskeletal INJ adalah 63,1%. Kedua, atlet yang melaporkan MI mengalami presentasi cedera yang lebih parah, melewati lebih 22 hari latihan atau kompetisi dibandingkan dengan atlet yang melaporkan menstruasi normal. Ketiga, meskipun trennya tidak signifikan, atlet dengan MI hampir 3 lebih mungkin mengalami cedera yang mengakibatkan kehilangan waktu olahraga selama 7 hari atau lebih. Rasio odds 2,7, interval kepercayaan 95% sama dengan 0,8 dibandingkan dengan mereka yang mengalami cedera yang mengakibatkan kehilangan waktu selama 7 hari atau kurang. Studi ini menunjukkan bahwa insiden MI dan INJ pada populasi sekolah menengah selama periode studi ini, atlet yang melaporkan MI mengalami cedera yang lebih parah dibandingkan dengan atlet yang melaporkan menstruasi normal. Oleh karena itu, disarankan untuk mengadakan program edukasi guna meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan manajemen MI serta dampak potensialnya terhadap cedera pada atlet perempuan di sekolah menengah. Selanjutnya yaitu kelebihan. Berdasarkan jurnal yang kami review, ada beberapa kelebihan yang diperoleh. Yang pertama, desain penelitian yang kuat. Penelitian ini dilakukan dengan desain studi lintas sektoral yang dapat memberikan informasi yang berharga tentang prevalensi dan hubungan antara MI dan INJ pada atlet perempuan di sekolah menengah. Yang kedua, fokus pada populasi remaja. Penelitian ini memfokuskan pada populasi atlet perempuan di sekolah menengah yang merupakan kelompok yang penting untuk dipahami dalam konteks kesehatan atletik. Yang ketiga, penggunaan survei yang terstruktur. Survei yang digunakan dalam penelitian ini dirancang dengan baik dan dilakukan dengan prosedur standar untuk memastikan konsistensi dalam pengumpulan data. Yang keempat, temuan yang relevan. Penelitian ini memberikan temuan yang relevan tentang prevalensi MI dan INJ serta hubungan antara kedua kondisi tersebut yang dapat memberikan dasar untuk pengembangan program edukasi dan manajemen yang lebih baik. Dan yang terakhir, implikasi klinis yang signifikan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa atlet dengan MI memiliki risiko cedera yang lebih tinggi, menyoroti pentingnya pemantauan dan manajemen yang tepat terhadap masalah kesehatan reproduksi pada atlet perempuan. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang hubungan antara MI dan INJ pada atlet perempuan di sekolah menengah, serta memberikan dasar untuk penelitian dan intervensi lebih lanjut dalam bidang ini. Adapun kekurangan dari jurnal yang telah kami review, yang pertama ada tingkat partisipasi yang rendah. Tingkat partisipasi dalam penelitian ini hanya mencapai 39,3%, yang dapat mempengaruhi representasi keseluruhan populasi atlet perempuan di sekolah menengah. Yang kedua, ada keterbatasan data klinis dan laboratorium. Penelitian ini tidak dapat memiliki data klinis atau laboratorium untuk menilai status menstruasi peserta secara akurat, sehingga dapat membatasi hasil penelitian. Yang ketiga, ada penggunaan metode recall. Penggunaan metode recall dalam survei dapat menjadi keterbatasan karena mengandalkan ingatan peserta, meskipun akurasi ingatan informasi medis telah diperiksa dalam populasi atlet. Yang keempat, ada keterbatasan dalam mengevaluasi disorder eating atau disingkat DE. Penelitian ini tidak mengevaluasi keberadaan DE dalam sampel. Dapat menjadi faktor yang relevan dalam hubungan antara MI dan INJ. Yang kelima, kurangnya dukungan dari pelatih. Keterbatasan dalam dukungan dari pelatih untuk mendorong partisipasi atlet dalam penelitian juga dapat mempengaruhi tingkat respon. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang hubungan antara MI dan INJ pada atlet perempuan di sekolah menengah, kekurangan-kekurangan tersebut perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasil dan perencanaan penelitian lanjutan. Teman-teman, selanjutnya itu kesimpulan dari jurnal yang telah kami review, yaitu pertama, prevalensi ketidakaturan menstruasi pada atlet perempuan di sekolah menengah adalah 19,7%. Sedangkan prevalensi cedera muskuloskeletal atau INJ adalah 63,1%. Kedua, atlet yang melaporkan MI memiliki risiko cedera yang lebih tinggi, terutama cedera yang lebih parah yang mengakibatkan absen dari latihan atau kompetisi selama lebih dari 22 hari. Yang ketiga, meskipun trennya tidak signifikan, atlet dengan MI cenderung memiliki risiko hampir 3 kali lipat untuk mengalami cedera yang menyebabkan absen selama 7 hari atau lebih dibandingkan dengan atlet yang mengalami cedera dengan waktu absen kurang dari 7 hari. Yang keempat, temuan ini menunjukkan pentingnya pemantauan dan manajemen yang tepat terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti MI pada atlet perempuan di sekolah menengah guna untuk mengurangi risiko cedera muskuloskeletal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang hubungan antara MI dan INJ pada atlet perempuan di sekolah menengah, serta menyoroti perlunya program edukasi dan intervensi yang lebih baik dalam manajemen kesehatan reproduksi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja atlet perempuan.